Halo Aquarius, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya ini bacaan untuk Aquarius Sun Moon Rising and Venus Sign ya. General reading bukan personal reading ya. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini 8 Juni sampai 14 Juni 2026 ya. Yang pertama Venus masuk di Cancer ya teman-teman Aquarius ya di 8 Juni kemarin hari Senin. Ini adalah perubahan situasi ya bagi energi Venus di sini ya, yang semula energinya itu menyukai intelektual, hal-hal yang intelektual, lalu kemudian tajam, pemikiran-pemikiran yang kritis gitu ya, logis, by data, ini berpindah ke lingkungan yang lebih lembut, hangat, protektif, intuitif, emosional gitu ya. Itu, dan efeknya adalah kita semakin terdorong untuk mencari kenyamanan diri, mencari kedekatan emosional dan fokus pada rumah dan keluarga gitu ya, fokus pada cinta kasih satu sama lain gitu ya, kehangatan komunikasi gitu ya. Nah, ini waktu yang tepat untuk merawat hubungan atau relasi di mana relasi ini sudah membuat kita nyaman gitu ya. Lalu kemudian yang kedua di sini Jupiter Venus conjunction ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu ya. Jupiter Venus conjunction di Cancer 9 Juni ya, di mana Jupiter di sini sudah masuk di Cancer sejak 2 Juni dan Venus di kemarin hari Senin 8 Juni ya. Intinya di sini Venus itu adalah planet yang membawa energi cinta dan harmoni, lalu kemudian Jupiter di sini adalah planet yang membawa energi pengembangan dan keberlimpahan. Gitu ya. Jadi intinya semua yang disentuh oleh Jupiter di sini akan mengembang gitu ya, dan kebetulan dia in conjunction atau berada satu titik bersama dengan planet Venus, planet cinta kasih dan harmoni. Sehingga efeknya kita akan merasakan kehangatan yang luar biasa ya di antara hubungan-hubungan internal, baik itu dengan diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, dan intuisi kita semakin meningkat, finansial kita semakin meningkat gitu ya. Cuman hati-hati dengan adanya ekspektasi yang terlalu tinggi ya teman-teman. Lalu hati-hati juga dengan ya akan ada banyak orang yang mungkin akan lebih emosional dan lebih sensitif ya ketika diajak berbicara gitu ya. Jadi hati-hati dalam berucap. Hati-hati juga dengan drama ya, baik di lingkungan kalian apapun itu ya konteksnya ya, keluarga, pertemanan, sekolah, pekerjaan gitu ya, apapun itu ya, hati-hati dengan drama. Terapkan batasan yang jelas ya antara kalian dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian ya, dan jangan sampai batasan itu uh, intinya terlewati gitu ya. Oke, lalu kemudian yang ketiga di sini Venus masuk ke Leo ya di 13 Juni. Ini energi yang sangat kontras sekali ketika sebelumnya Venus di Cancer ya, yang lebih menarik diri, hangat, intuitif, lalu kemudian emosional, berpindah ke Leo yang lebih fiery ya, yang lebih berapi-api, tegas, ekspresif, passionate, pemberani gitu ya, ingin dilihat gitu ya, tidak malu untuk menunjukkan diri di khalayak umum gitu ya. Dengan Cancer itu sebaliknya ya. Oke, jadi efeknya di sini adalah ya kita akan semakin berani untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada orang-orang di sekitar kita. Gitu ya, dan kita akan semakin terdorong untuk ya keinginan untuk bersenang-senang, lalu kemudian mengekspresikan apa yang semula di Cancer itu tertahan ya, di Leo nanti ini akan ditunjukkan ke khalayak umum tanpa kenal takut gitu ya. Lalu kemudian di weekend ya, di hari Minggu ada bulan baru di 24 derajat Gemini. Di sini ya, New Moon in 24 degrees Gemini. Ini adalah sebuah simbol pembersihan ya, clean slate energi ya. Efeknya adalah kita akan semakin mencari yang namanya kejelasan mental, ide-ide segar, komunikasi-komunikasi yang sifatnya intelektual, based on data gitu ya. Dan ini bagus sekali untuk membersihkan intinya kabut emosional ya yang sudah kita rasakan atau kita sudah alami ketika di awal minggu ya, Senin sampai Kamis. Di situ ya kita ditenggelamkan oleh energi Cancer di sini ya, water based sign gitu ya. Lalu untuk pergerakan planet yang lain ya, di sini ada matahari di Gemini ya, di mana kita akan semakin curious, semakin suka bersosialisasi, semakin suka untuk mencari
informasi-informasi gitu ya. Lalu kemudian Merkuri di Cancer, di mana pikiran dan cara komunikasi itu based on emotion. Jadi di sini hati-hati ya teman-teman terhadap informasi yang masuk ke pikiran kita, informasi yang kita terima baik dari sosial media maupun informasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Pastikan dulu kebenarannya, jangan terlanjur baper gitu ya. Kita ambil informasi yang positif-positif saja ya teman-teman Aquarius di sini ya. Itu lalu kemudian di sini Mars di Taurus ya. Intinya di sini adalah kita semakin terdorong untuk membangun segala hal itu based on success habit ya gitu ya. Jadi habit orang-orang sukses di sini hal-hal yang sudah sukses di masa lalu itu kita teruskan gitu ya. Kita maintain di situ ya, jangan sampai terjadi kegagalan gitu ya. Dan di sini Taurus di sini adalah planet yang suka sekali membangun dari nol ya sampai menjadi sukses gitu ya. Jadi tidak suka instan sukses. Jadi dibangunnya itu bertahap gitu ya. Dan Mars di sini suka stability, tidak suka perubahan. Taurus di sini ya, otomatis Mars di sini agak terseok-seok ya dewa perang di sini ya. Dewa perang di sini adalah dia akan semakin terdorong untuk menstabilkan diri ya. Lalu kemudian untuk Saturnus dan Neptunus di sini ya sama-sama berada di Aries ya, ini grand merger di mana terjadi ketegangan antara visi masa depan ya. Neptunus di sini ya planet yang dreamy, planet yang imajinatif gitu ya, planet yang mendasari cita-cita kita. Lalu kemudian berada dalam satu tempat di Aries gitu ya bersama planet Saturnus gitu ya, planet batasan, planet realita, planet disiplin gitu ya, tata aturan gitu ya. Jadi intinya di sini kita akan semakin ditunjukkan bahwa untuk mencapai cita-cita kita itu masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan atau yang harus dilewati gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir ya Pluto masih retrograde di Aquarius ya, di mana originalitas di sini sangat dikedepankan dan segala hal yang menghalangi itu akan disingkirkan oleh semesta secara perlahan-lahan gitu ya. Itu oke. Mari kita masuk ke Aquarius energi di sini ya. Mohon bantuan semesta. Energi yang paling menonjol minggu ini untuk teman-teman Aquarius, energi apa yang mereka pancarkan di minggu ini? Mohon bantuan satu semesta. Oke, Aquarius kalian mendapatkan energi fresh and rejuvenation ya, ada energi sebuah mengistirahatkan diri ya, mengistirahatkan diri, healing energi gitu ya. Kalian berhenti beraktivitas, kembali lagi Venus Jupiter conjunction di sini memaksa kita untuk intinya menarik diri ke dalam ya, mengurangi aktivitas sosial dan lebih pada kita di sini diminta untuk fokus pada keluarga gitu ya. Dengan adanya kita berkumpul bersama keluarga di sore hari kita bisa menyempatkan diri untuk beristirahat gitu ya. Rest and rejuvenate gitu ya. Saya merasakan adanya energi four of swords di sini ya pasti ya. Rest and rejuvenate, ada energi the Hierophant juga, ada energi the stars gitu ya. Lalu kemudian ya itu ya, rest and rejuvenation. Kembali lagi saya kedepankan untuk teman-teman Aquarius di sini ya. Mungkin ini bukan hal kalian ya teman-teman Aquarius ya. Dengan sifat Aquarius yang ada, saya tidak yakin teman-teman di sini bakal meditasi, tapi ya tidak ada salahnya teman-teman yang mencoba sesuatu yang baru dengan meditasi gitu ya. Mungkin dari situ kalian mendapatkan sesuatu hal yang positif gitu ya. Silakan dicoba sekali waktu ya teman-teman Aquarius ya. Oke. Yang kedua di sini mari kita lihat situasi untuk teman-teman Aquarius di sini ya. Mohon bantuan semesta situasi bagi teman-teman Aquarius di sini. Apa yang sedang mereka hadapi ya di minggu-minggu ini. Kaitannya dengan energi istirahat di sini ya, pemulihan. Oke, Aquarius situasi kalian lockdown.
mental prison confine. Jadi di sini ada seperti energi ya kalian seperti mengurung diri ya, kalian mengistirahatkan diri kalian, kalian seperti terkunci ya, mental kalian di sini ya, tertutup, terbatasi. Saya merasakan ada energi Eight of Swords, Nine of Swords gitu ya, dengan adanya lockdown di sini ya, Four of Pentacles gitu ya, the devil energi gitu ya. Itu dengan ada energi lockdown di sini, bisa jadi di sini kalian bukan mengurung diri ya, tapi kalian memang menarik diri, menghindari kerumunan atau sosial di sini untuk beristirahat. Kalian mengunci diri ya. Itu. Mari kita masuk lebih dalam ya dengan menggunakan tarot di sini. Mohon bantuan semesta, 3 energi yang paling utama untuk teman-teman Aquarius di sini yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Aquarius, kartu pertama kalian mendapatkan Ace of Cups di masa lalu. Nice, ini Cancer, Scorpio, Pisces energi. Lalu kemudian The Tower, Scorpio energi ya. Oke, lalu kemudian The Emperor, 2 Major Arcana ya, 2 Major Arcana di sini ya. Ini Taurus energi ya, Taurus Capricorn energi di sini. Ini Aries energi ya, The Emperor di sini ya. Oke, bottom of the deck, Knight of Swords, Aquarius, Libra, Gemini. Ini energi kalian ya. Oke, dengan adanya energi Knight of Swords, bottom of the deck di sini kalian seperti sedang bergegas gitu ya. Kalian ada sesuatu yang kalian tuju dengan adanya energi Knight of Swords di sini ya. Dengan adanya energi lockdown di sini ya, itu kalian seperti berusaha untuk membebaskan diri gitu ya. Ada sesuatu yang mengurung kalian gitu ya. Rest and Rejuvenation ini bisa jadi juga ya, kalian saat ini terlalu menggebu-gebu ya dalam mengejar sesuatu gitu ya. Kembali lagi, Knight of Swords di sini adalah energi yang terburu-buru ya. Bisa dilihat kuda di sini dipacu begitu kencangnya sampai dia membuka mulutnya di situ ya, dan kelihatan pohon di sini terlihat sampai miring-miring gitu ya dengan cepatnya energi Knight of Swords di sini. Knight of Swords di sini adalah knight tercepat kedua ya, dan dia membawa pesan gitu ya dengan adanya Knight of Swords di sini ya. Ada sebuah ide yang ingin Aquarius sampaikan di sini ya. Ada sesuatu yang ingin kalian buka di sini ya, itu. Tapi kalian di sini seperti intinya diminta untuk take a rest gitu ya. Take a rest. Saya kurang tahu nih kaitannya dengan apa ya. Di masa lalu kalian mendapatkan kartu Ace of Cups ya. Ace of Cups ini adalah overflowing of love ya. Dimana kalian di sini kalau misalnya tidak berurusan dengan orang lain, berarti kalian di sini melakukan self love ya, mencintai diri kalian sendiri sampai akhirnya cinta itu meluap keluar gitu ya dari dalam diri kalian, terpancarkan dari dalam diri kalian. Dan bisa jadi Ace of Cups di sini adalah healing energi juga ya. Ada sebuah cinta di masa lalu yang datang di kehidupan kalian ya, dengan adanya energi Ace of Cups di sini. Kembali lagi di sini bisa dilihat di sini ada sebuah burung merpati ya yang masuk ke dalam cup ya. Ini adalah kedamaian hati di masa lalu ya, karena kalian feeling love gitu ya dengan adanya energi Ace of Cups di sini. Rest and Rejuvenation juga bisa jadi ya. Kalian di sini dengan adanya mengistirahatkan diri kalian, kalian berfokus pada diri kalian gitu ya, self love. Lalu kemudian di energi kedua di sini ada energi The Tower ya. Ini adalah energi perubahan ya. Energi perubahan di sini yang terjadi secara tiba-tiba, dan intinya di sini energi ini merombak pondasi kita ya, merombak kebiasaan hidup kita, merombak value kita di sini ya dengan adanya energi The Tower. Dan ini terjadinya secara tiba-tiba ya. Ada sebuah kejadian yang terjadi di hari ini ya, di saat ini, dengan ada energi The Tower ini Scorpionic energi ya, energi yang mengubah
diri kita gitu ya. Di masa lalu seperti apa, karena ada sebuah kejadian, lalu kemudian di masa depan kita menjadi orang yang completely berbeda gitu ya. Lalu kemudian di energi ketiga di sini ada energi The Emperor ya, boss energi di sini ya. Ini fire energi ya, Taurus Capricorn energi. Di sini ya, di mana Emperor di sini kalian mengambil alih kekuatan kalian, kalian menunggu kesempatan untuk menyerang gitu ya dengan adanya energi The Emperor di sini ya. Kalian seperti di sini iya, kalian berusaha untuk mengubah hidup kalian di situ ya. Di sini ya dengan adanya The Emperor dan The Tower. Di sini ya kembali lagi The Emperor di sini melihat pada The Tower. Gitu ya. Jadi di sini saya merasakan adanya energi ya mungkin kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Scorpio atau Aries ya. Aries di masa yang akan datang. Posisi energi fire energi ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya. Terkait tiga energi ini mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Ace of Cups di sini. Di masa lalu Ace of Cups bagi Aquarius kalian mendapatkan The Empress ya, self love ya, rest and rejuvenation, Virgo energi. Lalu kemudian Five of Swords. Lalu kemudian The Stars ya. This is your power card energi ya, Aquarius energi. The Star, hopes and healing. Ya, bottom of the deck, Queen of Wands. Ya, ini kaitannya mungkin kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak api ya, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius ya, di masa lalu gitu ya. Itu seseorang yang sangat berapi-api, yang sangat ambisius gitu ya. Bisa jadi juga ini adalah energi kalian ya, kalian di sini mengejar apa yang kalian inginkan atau yang membuat kalian bahagia di sini. Dan apa yang membuat kalian bahagia di sini adalah ya diri kalian sendiri ya. Self love, Ace of Cups di sini ya dengan adanya energi The Empress di sini ya, Virgo energi dan The Stars di sini energi kalian. Gitu ya. Dan Five of Swords di sini adalah winning at all cost gitu ya, kemenangan yang harus dicapai bagaimanapun caranya gitu ya, supaya kalian bisa menyembuhkan diri. Jadi di masa lalu di sini kalian seperti berjuang keras untuk berfokus pada diri kalian ya, bukan egois ya, tapi lebih pada intinya ya kalian butuh untuk istirahat gitu ya di masa lalu gitu ya. Itu butuh untuk tenang. Intinya di sini ya, butuh untuk healing. Oke, lalu kemudian ya itu kaitannya dengan mental prison tadi ya, Five of Swords tadi ya. Kalian ingin bebas dari mental prison di sini ya. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi The Tower di sini. Terima kasih. The Tower di sini diklarifikasi dengan Ace of Pentacles ya, nice, Taurus, Virgo, Capricorn energi, lalu kemudian Six of Swords, lalu kemudian The Hierophant ya, Taurus energi, stability ya. Ya, kalian di sini dengan adanya energi The Tower di sini ya, ini ada sesuatu yang kalian rubah gitu ya. Fondasi hidup yang kalian ubah karena kalian saat ini seperti mendapatkan rezeki tersendiri ya, dan kalian menggunakan rezeki itu untuk membuat hidup kalian lebih damai dan lebih stabil dengan adanya energi The Hierophant, dan di sini adalah blessing dari semesta sendiri ya. Jadi The Tower yang terjadi di sini, apapun yang terjadi di sini di masa lalu ya, apapun konfliknya dengan fire sign maupun dengan Virgo maupun dengan
sesama Aquarius di sini ya, atau dengan water sign. Jadi apapun konfliknya itu kalian menyembuhkan diri dari itu ya. Kalian bergerak dari situasi yang chaos ke situasi yang lebih damai dan kalian akhirnya memperoleh blessing ya, memperoleh sebuah stability dengan adanya The Hierophant energi di sini ya. Dan kalian pun mengubah hidup kalian, gitu ya. Itu bisa jadi juga ini adalah sebuah kejadian yang mengejutkan ya bagi orang-orang di sekitar kalian ya, teman-teman Aquarius ya, dimana kalian di sini memilih untuk menarik diri ya, menarik diri, mencari ketenangan gitu ya, dan kalian lockdown gitu ya, menutup diri, stability gitu ya, rest and rejuvenate gitu ya. Oke. Lalu kemudian mohon bantuan klarifikasi untuk energi The Emperor di sini semesta. Oke, terima kasih Emperor di masa yang akan datang bagi teman-teman Aquarius di sini diklarifikasi dengan King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi ya. Lalu kemudian Four of Cups. Nah, sih ada energi 1 2 3 4 5 6, teman-teman. Ada sebuah energi perkembangan ya, perkembangan energi dari mulai energi 1 ke energi 6. Lalu kemudian Five of Wands, ketegangan. Ya. Bottom of the deck, Six of Pentacles, gitu ya. Jadi dengan adanya masa yang akan datang di sini Six of Pentacles di sini kaitannya dengan keluarga ya. Ini building and living a legacy gitu ya. Ada kaitannya dengan harta warisan gitu ya di masa yang akan datang. Kalian itu seperti intinya di sini harta yang paling berharga ya bagi seseorang di luar sana ya dengan adanya Ten of Pentacles di sini, atau kalian di sini berfokus pada material sukses gitu ya di masa yang akan datang kalian, karena kalian saat ini sudah merasa stabil gitu ya, sudah bisa bebas dari badai atau konflik gitu ya. Itu lalu kemudian di masa yang akan datang The Emperor diklarifikasi dengan King of Pentacles, Four of Cups, dan Five of Wands di sini ya. Jadi adanya sebuah energi ya, mungkin kalian di masa yang akan datang berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak bumi ya, earth sign Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya. Jadi kalian di sini yaitu tadi ya, karena kalian di sini berfokus pada diri kalian sendiri, akhirnya kalian pun feel abundance dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Kalian feel abundance dan kalian sudah tidak tertarik lagi dengan emotionless gitu ya. Dan kalian di sini stern ya orangnya ya. Kembali lagi saya merasakan adanya energi seseorang yang cukup dingin gitu ya, seseorang yang lebih berfokus pada material gitu, tidak mempedulikan adanya ndak mau ada cinta-cintaan gitu ya di masa yang akan datang. Kalian berfokus pada cari uang gitu ya. Jadi intinya di sini kalian ingin menstabilkan diri kalian ya di masa yang akan datang, karena mungkin di masa lalu kalian sudah tidak stabil dan kalian mendapatkan rezeki dari semesta, akhirnya kalian bisa akhirnya ya setelah itu stabil. Dan di masa yang akan datang kalian akan lebih menstabilkan diri lagi ya dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Itu. Itu ya energi 55 di sini ya. Energi 555. Lalu kemudian The Hierophant di sini kalau nggak salah ya 5 ya. Iya benar, 555. Silakan dilihat di angel number ya teman-teman Aquarius ya, artinya 555 itu apa? Setahu saya itu adalah energi movement ya, pergerakan. Jadi memang benar ada sebuah pergerakan energi di sini ya, dari mulai 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Jadi
perkembangan gitu ya. Ada perkembangan dalam kehidupan kalian. Gitu yang semula dari lockdown gitu ya, terkunci gitu ya, terkekang gitu ya, menjadi lebih bebas dan akhirnya kalian bisa mengistirahatkan diri kalian baik secara mental maupun fisikal di sini ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta ya terkait pergerakan energi ini ya untuk teman-teman Aquarius. Mohon bantuan semesta sarannya bagi teman-teman Aquarius di sini di masa yang akan datang. Tiga kartu. Oke, terima kasih. Aquarius, kata semesta yang pertama, Eight of Wands. Oke, lalu kemudian The Moon, Scorpio Cancer energi, lalu kemudian The Stars, This is your power card, keluar 2 kali ya power card kalian ya. Oke, bottom of the deck di sini Death and Rebirth, Scorpio energi ya. Jadi semesta di sini meminta kalian untuk bukan meminta, tapi lebih pada kalian itu sekarang dalam kondisi transformasi ya, bergerak, perubahan energi, perubahan lingkungan, perubahan jati diri. Jadi ada sebuah pergerakan energi ya, yang semula dari negatif menjadi positif, yang semula menjadi kecil menjadi besar gitu ya. Ada sebuah perkembangan, kembali lagi Venus Jupiter conjunction ya. Semua yang disentuh oleh Jupiter di sini akan mengembang, termasuk relasi, harmonisasi hidup gitu ya. Jadi secara taraf hidup pun juga kalian distabilkan oleh semesta secara perlahan dengan adanya Death in Rebirth di sini ya. Energi transformasi secara perlahan. Ya. Oke, lalu kemudian kata semesta di sini juga yang pertama adalah Eight of Wands ya, fokus. Fokus pada apa yang ada di depan ya, jangan tergoda, jangan takut, keep going gitu ya, perhatikan informasi dari langit ya, kembali lagi nanti akan ada bulan baru di Gemini ya, 24 derajat Gemini di mana kita akan semakin diperjelas ke depan ya, kehidupan kita dan stars di sini ya, hopes and healing power card kalian ya. Dan uniknya di sini the stars di sini adalah dia mengaitkan hatinya dengan bintang yang ada di langit dengan seutas tali atau seutas benang di situ ya. Jadi kalian di sini berharap pada semesta gitu ya. Perhatikan pergerakan langit teman-teman ya, perhatikan pergerakan bintang-bintang di sini ya. Kembali lagi Pluto retrograde di Aquarius ya, di sign kalian di sini, di mana kalian di sini diminta untuk be original. Jangan takut, jangan merasa kalian, maksudnya apapun yang mengekang kalian itu bebaskan ya dengan adanya lockdown di sini ya. Tunjukkan diri kalian yang sebenarnya dan dari situ kalian akan bisa healing. Kalian bisa menyembuhkan diri kalian gitu ya. Itu. Jadi saya merasakan adanya sebuah bimbingan dari semesta tadi ya untuk melihat pergerakan planet dan langit gitu ya dengan adanya energi the stars and the moon and the stars. Terus saya melihat tadi ya di catatan saya ada Pluto ya. Pluto di sini masih retrograde di sign kalian gitu ya. Di mana originalitas itu sangat dikedepankan. Gitu ya. Be yourself ya teman-teman Aquarius ya, jangan takut untuk menunjukkan siapa diri kalian yang sebenarnya. Gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa orang di luar sana yang menganggap bahwa Aquarius di sini adalah homunculus of the zodiac ya. Zodiak yang bisa berubah-ubah gitu ya. Tapi ya saya terkadang tidak setuju dengan itu ya. Dalam artian di sini Aquarius di sini lebih pada ya dia ingin menunjukkan dirinya yang sesungguhnya sebenarnya ya teman-teman ya. Cuman kadang kita tidak bisa menerima atau sosial di sini masih belum bisa menerima kondisi Aquarius yang apa adanya. Dan saat ini ya, saat ini teman-teman Aquarius diminta untuk jangan takut, tunjukkan diri kalian yang sesungguhnya gitu ya, ke khalayak ramai. Kalian diprotek sama semesta dan kalian didukung oleh semesta juga ya. Oke, monologi untuk teman-teman Aquarius, waxing moon. The energy gaining momentum, yaitu tadi ya saya merasakan ada energi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ada energi yang mulai memuncak gini ya, gaining momentum. Gitu ya.
Lalu kemudian mari kita lihat animal spirit oracle-nya untuk teman-teman Aquarius di sini. Animal spirit apa untuk teman-teman Aquarius? Oke, teman-teman Aquarius, kalian mendapatkan Lizard Spirit Regeneration, yaitu tadi ya, Rest and Rejuvenation. Pemulihan ya teman-teman ya, setelah kalian berada dalam situasi chaos, lockdown, terikat, tidak bisa bebas, dan sekarang kalian akhirnya bisa bebas dan bisa menyembuhkan diri ya. As a survivor, you are unparalleled. No matter what happens, you can adapt. Embrace your transformation, ya itu tadi ya, Pluto retrograde di Aquarius. Embrace your transformation, put on your new clothes, tunjukkan originalitas kalian. You are a master of regeneration. Kalian adalah masternya pemulihan, kita regenerasi. Jadi intinya di sini saya menangkap Pluto memang masuk ke retrograde di sign kalian ya Aquarius di sini adalah memang untuk meregenerasi bumi ya, dan kalian adalah seseorang yang mengembodi energi itu ya Aquarius. Kalian yang bisa membawa perubahan gitu ya. Oke. Itu pesan-pesan dari semesta dan saya ya teman-teman Aquarius. Terima kasih bagi teman-teman Aquarius yang sudah berkunjung. Terima kasih juga atas komen, like, and subscribe, dan hype-nya ya. Sampai jumpa di bacaan Aquarius yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Aquarius. Terima kasih, salam satu semesta.